Nggih, kita miti pangasanipun. Dan siap ya, Pak? Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh Bapak Ibu jamaah pengaosan Masjid Ali bin Abi Thalib ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat sahidahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berusaha untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Dan di antara usaha tersebut adalah meniti jalan ilmu. Jalan ilmu adalah jalan yang sangat berpengaruh, sangat besar pengaruhnya di dalam mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Karena ilmu itulah yang mengenalkan kita tentang Allah. Ilmu agamalah yang mengenalkan kita tentang syariat Allah. Sehingga kita berusaha untuk senantiasa menjaga semangat ini. Ketika mungkin merasa futur ataupun merasa lemah semangat, maka kita berusaha untuk bangkit kembali, berusaha untuk semangat dalam menuntut ilmu. Karena memang yang namanya futur, lemah semangat, itu adalah problematika ataupun masalah kita bersama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna likulli amalin syirrah. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa-masa semangatnya. Namun ingat, walikulli syiratin fatrah. Dan di masa-masa semangat itu ada masa-masa lemah, masa-masa malas. Bagaimana mengatasinya? Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang futurnya itu tetap berada di atas sunnah Nabi, maka dia akan beruntung. Para ulama menjelaskan bagaimana agar futur meskipun dalam keadaan lemah, keadaan malas, tetap berada di atas sunnah Nabi. Yang penting jangan meninggalkan kewajiban dan jangan sampai menerjang larangan. Karena ketika merasa futur, mungkin futur malas sholat malam, sholat sunnah, membaca Al-Quran, ataupun puasa sunnah dan amal-amal lainnya, dengan harapan tetap di atas sunnah Nabi, harapannya suatu saat semangat tersebut akan kembali. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Namun sebaliknya, barang siapa yang futurnya itu tidak berada di atas sunnah Nabi,
Futur dengan meninggalkan banyak kewajiban. Futur namun apa? Banyak menerjang larangan-larangan. Faqad halak, maka dia akan binasa. Sehingga jamaah rahimakumullah jami'an, semoga Allah memberikan kita taufik, kemudahan, dan menjaga semangat dan istiqomah kita dalam menuntut ilmu syar'i. Kita lanjutkan kajian kita membahas tafsir Ibnu Katsir. Masih dalam tafsir juz ke-29, tafsir surat Al-Mulk, yang mana kemarin telah kita bahas ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ya. Tafsir surat Al-Mulk ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 telah kita bahas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci, yang di tangannya lah menguasai seluruh kerajaan. Allah yang menghidupkan ataupun yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kita semua. Siapakah yang paling baik amalannya? Kemarin telah kita jelaskan bahwasannya yang paling baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan paling mutaba'ah. Paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah tuntunan Nabi SAW. Dialah Allah yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, menunjukkan langit itu 7 tingkat. Ini sebagaimana dalam kisah Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dengan sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada cacatnya. Meskipun dilihat berulang-ulang, maka kita enggak akan menemui kekurangan dalam ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah itu adalah sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu ada hikmahnya, ada fungsinya, ada tujuannya. Tujuan di antara fungsi bintang-bintang di langit adalah rujuman lisyayatin, menjadi pelempar-pelempar setan yang berusaha mencuri berita dari langit. Bintang juga zinatan lis-sama, untuk menghiasi langit dunia, dan juga lil ihtida, untuk sebagai pemberi ataupun penunjuk arah, penunjuk tempat ataupun waktu. Dan terakhir kita jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan api neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang ingkar, yang kafir kepada Allah. Itulah neraka seburuk-buruk tempat kembali. Kita lanjutkan untuk ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7, yang menjelaskan bagaimana sifat kengerian dari api neraka. Kata biasanipun, sebelum kita bahas, maka kita akan membaca terlebih dahulu, yaitu apa? Ayat ke-7 sampai ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah ketemu nggih ayat yang ke-7.
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallahu fikum. Monggo Bapak ingkang beto terjemahanipun saketipun maos. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Hampir meledak karena marah setiap kali ada sekumpulan orang-orang
penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Nih, Masya Allah. Syukran jazakallah khairan Bapak. Insyaallah terjemahanipun. Jamaah rahimakumullah jami'an. Dalam ayat yang ketujuh ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat api neraka, menjelaskan betapa ngerinya api neraka. Allah Ta'ala berfirman, "Idza ulqu fiha", dan apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, bagaimanakah jika penghuni neraka, jika orang-orang kafir itu dilemparkan ke dalam neraka? Jadi ketika dimasukkan itu bukan masuk enak masuk itu ya Pak, jalan kaki masuk mboten. Beda kalau masuk surga, tapi kalau neraka itu dilempar Pak, menunjukkan bahwasanya apa? Betapa penduduk neraka itu sangat dihinakan, dilempar. Kita saja kan kalau ngasih HP ke siapa itu kok dilempar kan nggak sopan nih. Ulqu fiha, jadi masuk neraka itu dilempar. Sami'u laha syahiqa, maka mereka akan mendengar suara neraka yang mengerikan. Syahiqa, jadi belum sampai ke neraka itu sudah mendengar bagaimana suara neraka yang sangat mengerikan. Mungkin kita pernah dengar berita ya, bagaimana di sebagian pengeburan itu ya, pengeburan yang terlalu dalam, terus kan biasanya ada rekamannya Pak. Allah alam kebenarannya ya. Katanya terdengar apa Pak? Suara jutaan manusia nih, teriak-teriak ya. Daerah mana? Siberia atau mana? Wallahu alam. Yang jelas di sini dijelaskan bahwasannya neraka itu punya suara, mengeluarkan suara yang mengerikan, dan ini didengar ketika apa? Ketika penghuni neraka itu dilempar ya, jadi calon penduduk neraka itu dilempar, belum sampai ke neraka mendengarkan suara yang mengerikan. Wahiyatafur, suaranya mengerikan dan apinya itu bergejolak. Betapa mengerikannya ketika suara neraka itu bergemuruh, dan juga apinya sangat bergejolak. Di sini jadi ada kata syahiqa dan ada kata apa? Tafur. Para ulama menjelaskan bahwasannya
Yang dimaksud dengan syahiqa itu adalah saut, adalah suara yang menderu dalam dada. Suara yang menderu dalam dada, bergemuruh. Sedangkan kata syahiqa, nah di sini ada kata syahiqa nih. Demikian pula syahiqa itu juga bisa bermakna sautul khimar, bisa bermakna suara keledai tatkala berteriak. Pernah mireng dereng, Pak? Nggak ada keledai di sini, Mas ya. Suara keledai itu berteriak, bagaimana suaranya? Hanya saja bahwasanya suara keledai ketika berteriak itu adalah suara yang paling tidak enak didengar. Suara keledai kalau berteriak paling tidak enak didengar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna ankaral aswati la sautul hamir, dalam surat Luqman ayat 19. Inna ankaral aswati la sautul hamir, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Bukan kedelai loh ya, keledai. Kadang kita mengucapkan apa? Keledai salah kedelai itu ya. Kedelai. Kedelai baru naik ya Pak ya. Akhirnya tempe juga naik enggak ini? Ya. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Jadi di sini dalam ayat ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tatkala orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka. Belum sampai ke neraka, mereka telah mendengar suara yang sangat mengerikan yang keluar dari neraka jahanam. Ini selaras dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 12, yang sama-sama menjelaskan neraka itu mengeluarkan suara. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 12, Idza ra'adhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Idza ra'adhum min makanin ba'idin, jika ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh. Di sini ra'adhum, domir di sini neraka, Pak. Jadi ketika neraka melihat mereka, lihat orang-orang kafir. Ini neraka melihat orang-orang kafir. Min makanin ba'id, dari tempat yang jauh. Dari tempat yang jauh. Sami'u laha taghayyudan wa zafira. Maka mereka, orang-orang kafir ini yang masih jauh ya jaraknya, maka mereka mendengar suara yang bergemuruh karena marahnya. Taghayyudan wa zafira. Suara neraka yang bergemuruh karena saking marahnya. Jadi di sini ada kata ya, tafur, taghayyudan wa zafira, menunjukkan bahwasannya api neraka itu berkobar-kobar. Ibarat napa, jika air yang dipanas itu kan mendidih nggih. Mendidih itu mlukuduk nggih. Itu kalau air. Tapi kalau api napa, Pak? Berkobar-kobar. Ya. Ini menunjukkan betapa mengerikannya neraka jahanam. Bagaimana suaranya, bagaimana suasananya yang sangat mengerikan. Tabiat manusia itu juga terkadang takut dengan suara, Pak. Biasanya manusia takut suara apa? Suara apa, Bu? Suara hi atau apa ini?
Ibu-ibu, kalau kita nih ibu-ibu dengar suara nangis di belakang rumah, takut mboten? Suara nangis di belakang rumah, padahal belakang rumah itu ya nggak ada tetangga. Biasa nangis kita takut nih. Ini yang nangis siapa ini? Apa kuntilanak cari siapa? Anaknya. Di tempat yang gelap belakang rumah kok ada anak nangis, siapa ini? Kita aja nih. Padahal sebetulnya nggak boleh takut. Kita saja dengar suara tertawa, takut mboten? Belakang rumah ada suara wanita tertawa. Kenapa nih Pak? Apa juga kuntilanak nih? Suara tertawa bisa takut, suara nangis juga takut. Apalagi ini suara neraka. Kita aja juga ada suara keras, tiba-tiba itu kaget juga kadang takut. Jadi menunjukkan neraka itu bersuara, punya suara yang sangat mengerikan, bergemuruh dan apinya berkobar-kobar. Takadu tamayyazu minal ghaid. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Jadi saking marahnya neraka itu hampir neraka itu terpecah-pecah. Kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekelompok orang kafir. Di sini katanya faujun, kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali dilemparkan ke dalam neraka sekumpulan orang-orang kafir. Sa'alahum khazanatuha, maka penjaga-penjaga neraka itu bertanya. Alam ya'tikum nadhir, apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan? Nah, dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwasannya takadu tamayyazu minal ghaid. Jadi tamayyazu di sini maknanya terpecah-pecah. Yaitu hampir saja neraka itu sebagiannya terpisah dari sebagian yang lain karena kemarahannya kepada orang kafir. Ibaratnya apa Pak? Ingin segera menerkam orang kafir. Faujun, faujun di sini kullama ulqiya fiha faujun, setiap kali dilemparkan sekelompok orang kafir, menunjukkan bahwasannya dilemparkannya manusia itu ke neraka berkelompok-kelompok. Bisa jadi apa? Orang Yahudi nanti dilemparkan ke dalam neraka ya berkelompok. Orang Nasrani dilemparkan ke neraka berkelompok. Orang Majusi dilemparkan ke neraka berkelompok. Orang ateis juga demikian dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat As-Saffat ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, "Usyurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun." Dan diperintahkan kepada para malaikat, "Usyurul ladina zalamu wa azwajuhum." Kumpulkanlah orang-orang zalim beserta teman-teman sejawat mereka, teman-teman dekat mereka.
wa ma kanu ya'budun, dan apa yang dahulu mereka sembah. Menunjukkan apa? Dilemparkan ke neraka secara berkelompok-kelompok. Nah, ketika masuk neraka, Pak, ditanya sama penjaganya, sa'alahum khazanatuha, maka penjaga-penjaga neraka itu bertanya, kok bisa masuk neraka? Alam ya'tikum nadhir, apakah belum datang kepada kamu itu seorang pemberi peringatan? Kamu itu apakah belum apa? Diperingatkan tentang neraka? Qalu bala, mereka menjawab benar. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Mereka menjawab benar. Sungguh telah datang pemberi peringatan kepada kami, namun kami mendustakannya. Jadi salah sendiri ya, Pak ya. Sudah datang pemberi peringatan seorang rasul, tapi malah didustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada utusannya. Nah, pernyataan orang kafir ini sama dalam surat Az-Zumar. Az-Zumar ayat yang ke-71. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan orang-orang kafir itu akan digiring, akan dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, zumara. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sehingga ketika mereka telah sampai ke neraka, maka dibukalah pintu-pintu neraka. Ketika dibuka, Pak, wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Sama, ketika mereka dibuka pintu-pintu, maka para penjaga neraka bertanya, apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul di antaramu yang membacakan yatsluna alaikum ayati rabbikum? Belumkah datang para rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Rabbmu? Wa yundirunakum liqa'a yaumikum hada, dan memperingatkanmu akan pertemuan hari ini. Qalu bala, mereka pun juga nggak bisa mengelak. Mereka menjawab benar, telah datang. Walakin haqqat kalimatul adabi alal kafirin, tetapi telah pasti berlaku ketetapan adab terhadap orang-orang kafir. Jadi mereka ketika ditanya, ya, menunjukkan bahasanya apa? Allah itu tidak mengadab suatu kaum, ya, kecuali apa? Setelah Allah menegakkan hujah atas mereka. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa alaihim rusula. Ya. Bahasanya Allah itu tidak mengadab suatu kaum, melainkan apa? Telah mengutus seorang rasul yang memberikan peringatan. In antum illa fi dhalalin kabir. Kalian sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Ini ada dua tafsiran, jamaah rahimakumullah. In antum illa fi dhalalin kabir, ini ucapan siapa? Tafsiran yang pertama menyebutkan bahasanya pernyataan ini, kalian sebenarnya di dalam kesesatan yang besar,
adalah lanjutan dari perkataan malaikat penjaga neraka kepada orang-orang kafir yang masuk ke neraka. Jadi ya, dalam tafsir yang pertama, pernyataan ini kalian sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Ini adalah lanjutan dari perkataan malaikat penjaga neraka kepada orang-orang kafir yang masuk neraka. Jadi, wahai orang-orang kafir dahulu yang menolak mendustakan para rasul, maka kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Tafsiran yang kedua, bahwasanya pernyataan ini adalah pernyataan orang-orang kafir kepada para rasul. Jadi orang-orang kafir yang malah menuduh para nabi itu dalam kesesatan. Ya, Pak. Jadi kan aneh ya. Jadi orang kafir itu ketika diseru ke jalan Allah malah menuduh para rasul itu apa? Dalam kesesatan. Jadi terkadang orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah itu malah dianggap sesat. Dianggap napa Pak? Keblinger. Lagi nyalai, napa istilah ini, menyalai agama nenek moyang, menyalai tradisi, ngowayadat. Nah, ini keblinger kan nggih. Sesat. Dan itu tidak mengherankan, karena orang-orang kafir dahulu pun juga mengatakan para nabi itu adalah sesat. Malah dibalik nih Pak nggih. Jadi mereka orang kafir mengatakan, menuduh para rasul itu sesat. Ini sebagaimana ya, ketika Nabi Nuh alaihissalam itu dituduh sesat oleh kaumnya, sehingga Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, qala ya qaumi laisa bi dhalalatun. Dia Nuh menjawab, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini tidak sesat. Bayangkan Pak, Nabi dituduh sesat. Ya. Yang sering ke masjid dituduh sesat. Nah, ini kan aneh nih. Yang sering ngaji dituduh radikal, tuduh napa sesat. Nah. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat, akan tetapi aku adalah rasul dan utusan Rabb semesta alam. Surat Al-A'raf ayat 61. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun juga dituduh sesat. Jadi kita tidak heran ketika orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah kemudian dituduh sesat. Ini Nabi Pak. Wa idza ra'auka yattakhidunaka illa huzwa. Dan apabila mereka orang-orang kafir melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai bahan ejekan. Nah, mereka mengatakan, ahadzalladzi ba'atsallahu rasula, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai rasul? Meragukan ya. In kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Sungguh hampir saja dia Muhammad menyesatkan kita dari sesembahan kita. Malah dituduh Bapak menyesatkan. Seandainya kita tidak tetap bersabar terhadapnya, maka orang-orang kafir pun menuduh Nabi SAW sesat. Sehingga Bapak Ibu yang terhormati Allah, ketika seseorang di tengah masyarakat berusaha mengamalkan syariat Islam,
mengamalkan sunnah Nabi, tuntunan Nabi, maka nanti kalau dituduh yang tidak-tidak, maka kita pun harus bersabar. Nabi saja dituduh sesat, Nabi pernah dituduh majnun, gila, bahkan Nabi pernah dituduh sahir, tukang sihir, yang memisahkan antara seseorang dengan keluarganya. Karena kan sebagian beriman, sebagian enggak, akhirnya pisah. Nabi juga dituduh apa? Syair, penyair. Maka dari itu Allah Ta'ala mengatakan kepada orang-orang kafir yang menuduh Nabi SAW sesat, wa sawfa ya'lamuna hina yarawnal adaba man adallu sabila. Dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat adab siapa yang paling sesat jalannya. Bapak Ibu yang terhormati Allah, bagaimana gambaran kengerian siksa neraka dan bagaimana nanti para penjaga neraka itu bertanya kepada para penghuninya. Ayat yang berikutnya, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, seandainya kami mendengarkan au naqilu, seandainya kami mau memikirkan peringatan tersebut, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Akhirnya apa jamaah rahimakumullah? Akhirnya mereka orang-orang kafir menyesali seluruh perilaku mereka selama di dunia. Kalau bahasa kita ya, lau kunna nasma'u, seandainya saya mau mendengar, seandainya saya mau mendengar kajian, seandainya saya ikut majelis taklim, seandainya saya serius mempelajari Islam, seandainya saya mau merenungi, mau memikirkan apa yang telah diserukan, apa yang telah didakwahkan, niscaya saya nggak akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini adalah sebuah penyesalan. Fa'tarafu bidambihim, maka akhirnya mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mengakui dosa mereka. Fasuqan li ashabis sa'ir, maka kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Akan tetapi napa Pak? Mereka menyesal ketika sudah dimasukkan ke neraka, maka penyesalan mereka tidak ada artinya, tidak bermanfaat. Inilah istilah kita yang sudah terlanjur tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, bagaimana Bapak Ibu perkara akhirat nggak bisa nih? Jadikan bubur ayam, tinggal tambahin apa? Suwiran daging ayam. Tambahin apa malih Bu? Tambahi kuah, tambahi kecap, tambahi gorengan, kacang, kerupuk, rajangan, seledri. Wah enak nih gue. Jadi bubur ayam nih.
Itu kalau sifatnya duniawi. Jadi kalau masih di dunia, insya Allah nggak ada kata terlambat, masih bisa diperbaiki. Itulah tobatnya orang yang selama hidup di dunia itu penuh dengan kegelapan, penuh dengan dosa dan maksiat. Kalau dia bertobat, memperbaiki sisa-sisa usia, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Jadi ahsin ma baqiya tughfar ma qad salaf, ya. Jadi berbuatlah baik di sisa-sisa usiamu, maka akan diampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Jadi kalau bisa diperbaiki, ya istilahnya tidak masuk ke pepatah nasi telah menjadi bubur. Itulah penyesalan yang tidak bermanfaat. Para ulama menjelaskan setidaknya ada dua bentuk penyesalan yang sudah terlambat. Yang pertama adalah penyesalan ketika ajal sudah datang. Penyesalan ketika sudah ketemu dengan malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Maka ini benar-benar nasi telah menjadi bubur. Benar-benar bubur yang tidak bisa dijadikan bubur ayam. Niki yang pertama, ketika ajal sudah datang. Dan penyesalan yang sudah terlambat, yaitu adalah penyesalan di alam akhirat ketika sudah melihat azab Allah. Ini penyesalan yang kedua. Nah, penyesalan yang pertama tadi adalah menyesal ketika sakaratul maut. Kira-kira siapa yang akan menyesal di saat sakaratul mautnya? Ternyata Allah menjelaskan ada seseorang yang menyesal nanti ketika sakaratul maut. Allah jelaskan dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10. Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan infakkanlah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Terus apa? Allah memerintahkan kepada kita untuk menginfakkan sebagian rizki. Kapan infaknya? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian kepada kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sebelum nantinya dia menyesal, wahai Rabbku, andai saja kematian itu bisa diundur. Ini nih. Jadi ketika kematian sudah datang, mereka berandai-andai, wahai Rabbi, seandainya kematian itu bisa diundur. Ingin apa, Pak? Fa'asaddaqa, niscaya saya akan bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Menunjukkan apa, Bapak Ibu? Mereka ingin supaya andaikan kematian itu bisa diundur. Kira-kira bisa nggak malaikat itu dinegosiasi, ditawar-menawar? Mboten saged. Kalau sesama manusia mungkin bisa dinegosiasi, jangan dihukum ya, jangan dipenjara, tak kasih uang segini. Sangat mudah sekali membeli hukum.
Nah, malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak bisa disuap, Pak. Malaikat itu makhluk Allah yang taat ya. Dan malaikat itu adalah makhluk Allah yang sangat-sangat disiplin, tepat waktu. Jadi kalau malaikat maut diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa si fulan hari ini jam sekian, menit sekian, detik sekian, tepat waktu, Pak. Jadi ketika orang sudah ketemu malaikat maut minta diundur, jangankan sejam, sedetik mawon mboten saged. Sedetik saya mau masukkan apa? Masukkan uang ke kotak infak, sedetik malaikat, ntar dulu sedetik, tunggu sedetik, tak ambil uang di saku, mau masukkan ke kotak infak, contohnya nih. Sebentar malaikat tak sholat dulu 2 rakaat, tak sedekah dulu, nggih mboten saged. Jadi ketika orang yang sudah datang ajalnya minta diundur, ya, itu minta diundur pengen beramal soleh. Jadi ketika minta diundur bukan ntar malaikat ini masih saya belum bagi warisan atau pengen cari harta lagi, enggak. Tapi pengen pengen beramal soleh. Nah, ini hanyalah contoh ya Pak ya, contoh sedekah. Dalam ayat ini kan contoh. Surat Al-Munafiqun ayat 9 ini contoh adalah sedekah. Namun masalah sebenarnya bukan masalah sedekah saja, tapi adalah seluruh ibadah yang kita sia-siakan ketika masih sehat, ketika masih hidup, ketika masih punya waktu luang. Kalau kita sia-siakan, kita lalai, maka bisa disesali, nanti akan disesali ketika sakaratul maut. Kalau tidak mau beriman, maka dia menyesal, berandai-andai pingin beriman. Kalau jarang ke masjid sholat berjamaah, dia akan menyesal kenapa dulunya nggak rajin ke masjid. Seorang anak pun juga bisa menyesal kenapa dahulunya di dunia dia lalai dalam berbakti kepada kedua orang tua. Yang seseorang itu baru sadar biasanya ketika kehilangan. Ketika bapak atau ibunya meninggal, dia baru sadar, ya Allah, baru sadar ternyata selama ini saya lalai dalam berbakti. Karena seseorang itu bisa baru sadar ketika sudah kehilangan. Itu nikmat itu baru disadari ketika hilang. Demikian pula orang tua juga bisa menyesal. Ya Allah, kenapa dulu tidak sungguh-sungguh dalam mendidik anak, yang akhirnya justru anak tersebut malah menjadi beban nanti di akhirat karena nggak mendidik dengan baik. Yang seharusnya anak itu diusahakan nanti mengangkat derajat orang tua di akhirat, ini kok malah jadi beban. Karena gak serius dalam mendidik, gak sungguh-sungguh. Jadi anak bisa menyesal, orang tua juga bisa menyesal, suami istri juga bisa menyesal. Yang suami juga menyesal kenapa ketika di dunia dulu tidak melaksanakan perintah Allah dengan baik, ku anfusakum wa ahlikum naro. Sebagai kepala keluarga, kenapa dulunya kok enggak ngajak keluarga untuk ngaji? Kenapa tidak membimbing anak dan istri dengan baik? Yang istri pun juga bisa menyesal kenapa dulunya kurang
berbakti kepada suami. Yang duhalunya mungkin apa? Sering mengeluh kepada suami atau kurang mensyukuri kebaikan suami, kurang berterima kasih, nanti juga bisa menyesal. Jadi setiap orang itu bisa menyesali, ya, menyesal terhadap sesuatu yang dilalaikannya selama ini. Jadi nggak hanya masalah sedekah saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kalau sudah datang ajal, datang malaikat maut, maka ini namanya nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa diperbaiki lagi. Penyesalan yang kedua, penyesalan yang sudah tidak mungkin diperbaiki adalah penyesalan ketika melihat azab. Sudah melihat neraka di depan mata. Sudah melihat neraka di depan mata. Ini sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 44. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa taradh-dhalimina lamma ra'awul 'adzab yaquluna hal ila maraddim min sabil. Engkau akan melihat orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak taat kepada Allah saat mereka melihat adab. Lamma ra'awul adab. Kamu lihat orang-orang zalim ketika mereka orang-orang zalim sedang melihat adab. Yaquluna hal ila maraddim min sabil. Maka mereka orang-orang zalim tersebut ketika sudah melihat adab neraka, mereka berandai-andai, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia. Mereka menyesal, Bapak Ibu, pengin balik teng dunya malih. Inilah cita-cita orang yang sudah melihat azab neraka. Ya Allah, saya ingin kembali ke dunia. Saya ingin ngaji, saya ingin beramal soleh. Ini penyesalan ketika sudah melihat api neraka. Yang dahulunya sholatnya bolong-bolong, juga apa? Pengen rajin sholat. Nah, berarti mereka yang menyesal itu permintaannya kepada Allah adalah minta ingin balik ke dunia. Pengen apa, Pak? Beramal soleh. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka orang-orang yang berada dalam neraka. Yastarikhuna fiha, mereka itu berteriak-teriak di dalamnya. Nih Pak, terus ayat ini menjelaskan bahwasannya penghuni neraka itu di neraka nggak hanya diem saja. Mereka ternyata berteriak-teriak sekeras-kerasnya. Kenapa berteriak? Karena sangat sakitnya, sangat pedihnya api neraka. Kita saja nih kalau kesakitan kan gini Pak. Kadang seseorang itu ketika sakit kan berteriak nih. Sehingga kalau di rumah sakit kita kadang dengar orang yang teriak karena kesakitan, dipukul sakit teriak.
Sebagaimana dalam pertanyaan kubur, ketika ditanya man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, ketika ditanya nggak bisa jawab, nanti kan dipukul sama malaikat. Dan ketika dipukul berteriak sekeras-kerasnya, semuanya dengar kecuali dua golongan, jin dan manusia. Jadi memang penghuni kubur yang disiksa itu berteriak-teriak. Demikian pula penghuni neraka itu disiksa, mereka berteriak-teriak karena merasakan adab yang amat pedih. Nah, mereka sambil berteriak-teriak itu memohon kepada Allah, Rabbana akhrijna. Nih Pak. Jadi kalau sudah masuk neraka, mereka berteriak-teriak, wahai Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka. Jadi mereka memohon, merintih, mengibah kepada Allah. Yang dahulunya apa Pak? Dahulunya ketika di dunia nggak pernah meminta kepada Allah, nggak pernah berdoa karena sombongnya. Tapi nanti di akhirat akan merintih, akan menangis, merintih-rintih, berdoa memohon kepada Allah. Akhrijna ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Apa tujuannya Pak? Keluarkan dari neraka ya Allah, kembalikan ke dunia. Na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami ingin beramal soleh ya Allah, tidak seperti yang biasa kami dahulu kerjakan dahulu di dunia. Ketika di dunia jarang sholat, pengen sholat. Ketika di dunia tidak memakai jilbab yang syar'i, pengen memakai jilbab yang syar'i, menutup aurat. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadir fadhuqu fama lidzalimina min nasir. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya awalam nu'ammirkum, bukankah telah kami beri umur kepada kalian? Kan sudah dikasih umur dahulu. Buat apa umur? Sudah dikasih umur, ada yang 60, 70, 80. Nah, selama umur tersebut kemana saja? Ada yang mendengar adzan 60 tahun tapi nggak pernah ke masjid Pak. Nah, selama umur tersut kok enggak, hatinya itu kok enggak tergerak, terketuk untuk memenuhi panggilan Allah. Sudah dikasih umur 60, 70 tahun, 80, kenapa enggak pernah memikirkan tentang hakikat kehidupan dunia? Dan bukankah sudah banyak yang memberikan peringatan, dakwah sudah tersebar ya, di TV, di radio, di YouTube sekarang Masya Allah banyak sekali majalah, artikel. Ini jawaban Allah ketika apa? Ketika penghuni neraka minta dikeluarkan dari neraka, kembali ke dunia, ingin beramal soleh. Apa jawaban Allah? Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian? Dan telah datang apa? Pemberi peringatan. Maka kelanjutan jawaban tadi, fadhuqu fama lidzalimina min nasir. Jawabannya apa Pak? Fadhuqu, maka rasakanlah. Kalau bahasa kita bahasa Jawa rasa, no. Itu nggih. Fadhuqu,
rasakno. Kita bayangkan Pak, ketika berdoa meminta kepada Allah, berteriak sambil merintih pengen dikeluarkan dari neraka, pengen balik ke dunia, pengen beramal soleh. Jawabannya apa Pak? Fadhuku, maka rasakanlah. Kita kan biasanya kalau gimana Pak rasanya kalau ada yang terjatuh terus rasakno itu nih. Tentunya kan semakin tuh siksaan batin bagi penghuni neraka. Jawaban yang lain dalam surat Al-Mu'minun, qala khsa'u fiha wala tukallimun. Ya, ketika minta keluar, Allah berfirman menjawab, tinggallah dalam keadaan hina di neraka. Wala tukallimun, dan jangan bicara sama saya, kata Allah. Jadi penghuni neraka ketika teriak-teriak berdoa minta dikeluarkan, jawabannya apa Pak? Wala tukallimun, disuruh diam, menengok. Nah, kayak bahasa Jawa kan gitu ya. Menengok. Ojo berisik. Nah. Bisa kita bayangkan ya Pak, lagi meminta, memohon dengan sungguh kemudian dikatakan menengok, ojo berisik. Nah. Itu menunjukkan penghuni neraka itu siksaannya lahir batin. Lahirnya dibakar dengan api yang sangat panas, dan batinnya itu secara psikologis tertekan. Itulah penyesalan yang gak mungkin bisa diperbaiki. Niki nggih Pak nggih. Jadi ketika menyesal itu pengen balik ke dunia, pengen beramal soleh. Kemudian permintaan yang kedua yang diminta oleh orang-orang yang menyesal tadi, selain pengen balik ke dunia dan beramal soleh, mereka juga menyesal meminta supaya ada yang bisa memberi syafaat. Syafaat pertolongan agar bisa keluar dari neraka. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 53. Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Jadi mereka berandai-andai ingin apakah ada orang-orang yang memberi syafaat pertolongan kepada kami. Nah, orang-orang kafir tentunya tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Yang memberikan syafaat itu adalah teman-teman yang soleh. Maka perbanyaklah teman-teman yang soleh, karena disebutkan dalam sebuah riwayat, orang-orang soleh nanti akan bertanya kepada Allah, ya Allah, dulu saya pernah berteman dengan si A, si B, kok saya nggak melihat di surga ya Allah? Di mana ya Allah? Dijawab, oh ternyata apa Pak? Mampir di neraka. Dulu pernah ngaji bareng, pernah puasa bareng, pernah taraweh bareng, pernah darus bareng. Kemudian teman yang satu tersebut berdoa, wahai Rabbi, tolong keluarkan dia teman saya dari neraka. Akhirnya dikeluarkannya oleh Allah dengan syafaat teman yang soleh ini. Maka ini diantara manfaat teman yang soleh, bisa memberikan syafaat.
Lah kalau temannya apa? Temannya tukang mabuk, terus temannya apa? Tukang gaple. Kira-kira bisa memberi syafaat mboten? Namun perlu diingat kaidah dalam beri syafaat itu kan apa? Yang beri syafaat itu diizinkan oleh Allah, dan yang diberi syafaat itu diridhoi oleh Allah. Ya. Nah, temennya apa? Temennya minum-minuman, judi. Ya. Maka apa Pak? Kita berusaha memperbanyak teman yang rajin sholat, rajin ngaji. Ya. Tapi terkadang berteman dengan orang soleh di zaman sekarang terkadang malah dijadikan cibiran, dijadikan bahan omongan. Kalau kita ngaji, bapak ibu ingkang sampun sepuh ngaji pun dijadikan omongan. Pak, Bu, jenengan pun sepuh kok ngaji terus. Teng griya mawon, cukup dengarkan radio napa nyetel TV. Bapak-bapak yang sudah pensiun cukup napa teng griya mawon ditemani kursi goyangnya. Sambil apa Pak? Sambil ngopi, sambil temeni napa Pak? Bakwan goreng napa tempe goreng, enten koranipun burung perkutut napa malih? Sesipun ketinggalan nih, ini kan ngerokok nih. Jadi sudah pensiun itu apakah kalau sudah pensiun berarti tinggal happy nih? Nah, sudah tidak kerja lagi. Seharusnya ketika pensiun itu fokus ibadah, karena sudah dekat nih, sudah dekat nih Pak nih. Patus napa? Patus bekal, patus sangu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara bentuk penyesalan. Nah, dalam ayat ini dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-10 11 ini menunjukkan betapa menyesalnya penghuni neraka. Bahkan mereka mengakui dosa-dosa mereka. Berandai-andai seandainya mau mendengar, mau memikirkan, mau ngaji, mereka menyesal. Namun tidak berguna penyesalan mereka. Ayat yang terakhir, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, orang-orang yang takut kepada Allah bil ghaib, yang tidak tampak oleh mereka. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang tidak tampak oleh mereka. Apa balasannya Pak? Yang takut punya rasa takut kepada Allah yang tidak kelihatan, lahum maghfiratu wa ajrun kabir, maka mereka akan mendapatkan ampunan. Masya Allah. Ternyata faedah takut kepada Allah, Allah yang ghaib, yang enggak kita lihat, yang tidak nampak, itu faedahnya adalah sebab mendapatkan ampunan. Bagaimana rasa takut itu menjadi sebab mendapatkan ampunan. Wa ajrun kabir, dan mendapatkan pahala yang besar. Ternyata rasa takut kepada Allah itu merupakan sebab mendapatkan ampunan dan memperoleh pahala yang besar. Nah, di sini para ulama ahli tafsir menjelaskan makna bil ghaib. Apa makna bil ghaib di sini? Ada dua tafsiran makna bil ghaib di sini.
Tafsiran yang pertama yaitu mereka takut terhadap hal-hal yang gaib. Mereka takut terhadap hal-hal gaib yang Allah Ta'ala kabarkan. Jadi mereka takut kepada hal-hal gaib yang telah Allah kabarkan. Di antaranya apa Pak? Di antara rasa takut tersebut, dia takut dengan alam barzakh, alam kubur. Dia takut dengan padang mahsyar. Dia takut akan dihisab. Dia takut dengan mizan, ditimbang amalannya. Dia takut dengan sirat, ketika menyeberangi sirat. Dan dia takut dengan neraka jahanam. Ini makna yang pertama. Takut dengan yang gaib adalah takut terhadap apa? Hal-hal gaib yang telah Allah kabarkan, baik dari alam barzakh, padang mahsyar, hisab, mizan, sirat, neraka jahanam. Yang ini perjalanan dalam negeri akhirat. Ini semua adalah perkara gaib yang Allah kabarkan. Sehingga apa? Tatkala mereka takut dengan hal-hal yang gaib tersebut, akhirnya mereka mempersiapkan diri untuk bertemu dengan hal-hal yang gaib tersebut. Ini makna tafsir yang pertama. Tafsiran yang kedua, makna bil gaib adalah mereka takut kepada Allah tatkala sendirian. Ini penting nih. Mereka takut kepada Allah tatkala sendirian. Al-khawfu minallah, ya, fi khulwatin. Yaitu apa? Takut kepada Allah tatkala bersendirian. Seperti apa Bapak Ibu orang yang takut Allah ketika sedang sendirian, gak ada orang lain? Nah, ini ada tanda-tandanya Bapak Ibu. Al-khawfu bil ghaib, takut kepada Allah ketika sendirian. Ini ada dua bukti kalau dia punya rasa takut kepada Allah ketika sendirian. Yang pertama adalah mereka lebih semangat beribadah. Mereka lebih bersemangat beribadah ketika sendirian daripada ketika bersama banyak orang. Mereka lebih semangat beribadah ketika sendirian daripada ketika bersama banyak orang. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya ketika tidak ada orang yang melihat, mereka pun bangun sholat malam, membaca Al-Quran, istighfar. Jadi di antara tanda-tanda orang itu takut kepada Allah ketika sendirian adalah berusaha tetap taat kepada Allah ketika sendirian. Jadi lebih semangat beribadah ketika sendirian daripada ketika rame-rame. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang mulia karena mereka beribadah kepada Allah meskipun tatkala sendirian. Dan ini adalah tanda-tanda keikhlasan. Jadi meskipun dalam keadaan sendiri tetap semangat beribadah, ini tanda-tanda keikhlasan, yang mana ikhlas itu punya keutamaan besar. Di antaranya apa Pak?
Di antaranya adalah mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, ya, yang akan dinaungi Allah dalam naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya sinten? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat ainah. Di antaranya adalah orang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, dalam keadaan sendirian, lalu tidak terasa ia meneteskan air mata. Ini di antara bentuk takut kepada Allah. Itu ketika sendiri ingat kepada Allah, ingat dosa-dosa masa lalu, akhirnya ia meneteskan air mata. Ini tanda yang pertama nih, seorang itu punya apa? Takut kepada Allah ketika sendirian, yaitu tanda pertama apa? Berusaha tetap beribadah meskipun dalam keadaan sendirian. Tetap semangat ibadah. Tanda yang kedua, bahwasanya seseorang itu punya rasa takut kepada Allah ketika sendirian. Apa tandanya, Pak? Tanda seseorang punya rasa takut kepada Allah ketika sendirian. Tanda yang kedua, bahwasanya mereka yang takut kepada Allah tatkala sendirian adalah mereka yang tidak bermaksiat kepada Allah ketika sendirian. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah ketika sendirian. Ini menunjukkan bahwasanya dia punya rasa takut kepada Allah ketika sendirian. Karena apa Bapak Ibu? Karena sebagian orang itu tidak takut kepada Allah ketika sendirian. Sedangkan tatkala bersama orang lain, mungkin dia nggak berani bermaksiat karena dilihat orang banyak. Namun ketika apa? Ketika sendirian, ia menerjang larangan Allah. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum. Kita lihat bagaimana Allah Ta'ala berfirman, yastakhfuna minan nas. Mereka dapat bersembunyi dari manusia. Wa la yastakhfuna minallah. Tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Mungkin bisa menyembunyikan maksiat, ya, dari hadapan manusia. Wa huwa ma'ahum, karena Allah berserta mereka. Jadi tidak bisa bersembunyi dari Allah karena Allah selalu mengawasi. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kita pun berdoa, doa yang diajarkan Nabi agar punya rasa takut ketika sendirian. Doanya adalah Allahumma inni as'alu khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, khasyataka, rasa takut kepadamu, fil ghaibi wasyahadah, ketika sendirian dan tatkala dilihat orang lain. Sehingga apa? Bapak Ibu, ini menunjukkan, ya, kedua amalan ini, ya, kedua tanda. Ini kedua tanda yang luar biasa. Yaitu apa, Pak? Dua hal ini, semangat beribadah ketika sendirian dan takut kepada Allah ketika sendirian, tidak bermaksiat. Ini adalah amalan yang sangat mulia, sangat agung. Bahkan Allah memberikan janji berupa ampunan. Lahum magfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, ajrun kabir.
Jadi kan dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan orang yang takut tatkala sendirian tersebut beristighfar, enggak ada lafaz istighfar di sini. Akan tetapi Allah menyebutkan orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian, maka akan mendapatkan ampunan Allah dan pahala yang besar. Dan di sini apa, Pak? Meskipun di sini tidak disebutkan dengan istighfar, tapi kalau punya rasa takut, maka jamaah rahimakumullah, kita berusaha di zaman sekarang ini banyak fitnah yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kemaksiatan. Maka kita pun merasakan bahwasannya bertakwa ketika sendirian, semangat beribadah ketika sendirian, takut kepada Allah ketika sendirian, tidak menerjang larangan Allah ketika sendirian. Ini adalah hal yang sangat berat, terutama zaman sekarang ini yang sarana untuk bermaksiat itu banyak, ya, pintu-pintu fitnah banyak. Maka yang terpenting adalah bagaimana usaha kita untuk menanamkan rasa takut ini. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah tatkala sendirian, itulah yang akan mendapatkan ampunan dan pahala Allah yang besar. Demikian jamaah rahimakumullah sampai ayat yang ke-12. Sebelum kita akhiri, ada sedikit barangkali ada yang ditanyakan, kita persilahkan. Monggo Bapak. Iya, pertanyaan bagus sekali. Di neraka bahasanya seorang itu disiksa siksaan jasmani dan rohani. Sama ketika di alam kubur seseorang pun disiksa secara jasmani dan rohaninya. Orang di alam kubur pun batinnya juga tersiksa. Contoh, seseorang di alam kubur itu sudah diperlihatkan tempat duduknya. Ini tempatnya nanti di surga atau neraka nanti sudah diperlihatkan, Pak. Ini juga siksaan batin. Jadi melihat masa depan kan, masa depan yang mengerikan, masa depan yang suram. Ini tempat duduknya di neraka. Itu adalah siksaan apa? Siksaan batin. Karena apa? Karena batinnya itu tersiksa karena melihat masa depan yang suram. Diperlihatkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Jadi di alam kubur ataupun di neraka itu siksaannya adalah siksaan jasmani dan rohani, siksaan batinnya. Gitu nggih? Sama. Juga demikian pula apa? Bahkan ya bukan hanya ketika alam kubur, ketika meninggal itu pun siksaan batin, Pak. Kenapa? Karena berpisah dengan hartanya, berpisah dengan keluarganya, berpisah dengan dunia yang sangat ia cintai. Itu siksaan batin. Tapi orang-orang beriman, la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Jangan sedih terhadap dunia yang kamu tinggalkan, keluargamu, hartamu. Karena apa? Akan Allah berikan ganti yang lebih baik. Ya Allah akan menjaga keturunanmu, keluargamu, hartamu. Jangan bersedih. Jadi itu juga termasuk apa? Ya, psikologis ya. Ketika apa? Ketika sakaratul maut di alam kubur dan nanti di akhirat. Di mana? Di akhirat.
Nggih, Bapak, pertanyaan yang bagus sekali, barakallahu fikum. Nggih. Nonton malih? Cekap? Cekap nggih, betul nonton. Demikian Bapak Ibu, semoga yang kita kaji sampai ayat ke-12 ini nggih, berikan manfaat kepada kita semua, berikan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Dan sudah semakin dekat bulan Ramadan ya, kita persiapkan, kita banyak berdoa, kita latih amal-amal soleh kita. Semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Fa nas'alullah ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.